Pro kontra kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin kini semakin memanas. Terlebih setelah Edi Darmawan Salihin, ayah korban, mengaku memiliki bukti berupa video CCTV ketika Jessica diduga memasukkan racun sianida ke dalam gelas kopi Mirna. Bahkan publik pun ingin kasus ini kembali diangkat. Lalu, seperti apakah tanggapan seorang pakar telematika Abimanyu mengenai rekaman CCTV yang dimiliki Edi Darmawan? Benarkah pula bukti lain yang pernah diajukan saat persidangan, seperti video Jessica saat menggaruk pahanya di lokasi kejadian adalah sebuah video yang sudah direkayasa? Di lain sisi, seperti apa pula Profesor Edi yang kala itu menjadi saksi ahli dan kini sebagai Wamenkumham mengatakan bahwa jika ada yang menyebutkan tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna adalah sebuah hoax. Lalu, seperti apa pula Otto Hasibuan yang menyebutkan bahwa tidak ada proses otopsi terhadap jenazah Mirna? Selain itu, Otto Hasibuan pun juga tetap yakin jika Jessica Wongso bukanlah pembunuh Mirna. Dan ia pun mengetuk pintu hati Mahkamah Agung agar Jessica mendapatkan keadilan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih menjadi sorotan publik di media sosial. Peristiwa yang dinilai sebagai kasus pembunuhan berencana tersebut menjadikan Jessica Wongso sebagai pelaku utama dan divonis selama 20 tahun penjara. Berjalannya waktu selama 7 tahun dan usai film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso rilis, kini banyak pihak yang kembali menyoroti kasus tersebut. Ya, kejanggalan akan barang bukti yang diajukan saat persidangan atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin mulai disorot oleh pakar telematika. Yang terbaru adalah video di lokasi kejadian, di mana dalam video tersebut Jessica terlihat sedang menggaruk bagian pahanya. Di mana saat itu jaksa pun menduga lantaran terkena sianida dan sengaja membersihkan racun sianida dari tangannya. Namun, setelah 7 tahun berlalu, pakar telematika Abimanyu pun sangat yakin jika video Jessica menggaruk sebenarnya telah direkayasa. Lantas apa yang membuat Abimanyu sangat yakin jika video tersebut telah direkayasa oleh oknum? Sekarang secara telematika, kalau kita mengulas sesuatu gerakan garuk-garuk, kita akan menganalisa keseluruhan dari gerakan tersebut. Kalau kita hanya ngelihat yang bersangkutan, maka kelihatan hanya dia garuk-garuk. Tetapi kalau kita lihat, kita perluas, kita lihat ada dua figur, orang di belakang si Jessica dan kemudian orang yang di samping. Saat Jessica garuk-garuk itu bolak-balik dan kemudian orang yang di belakang dan di sampingnya juga gerakannya bolak-balik maju mundur. Yang satu bolak-balik tangannya naik turun, yang satu bolak-balik badannya itu kayak maju mundur. Manusia apa yang gerakannya dia bisa maju mundur? Nggak ada, manusia rata-rata maju terus. Dan kemudian tidak mungkin sampai sesinkron itu sama dengan gerakan bolak-baliknya si yang Jessica-nya. Hal yang sama mengenai pengulangan ini sudah diutarakan oleh pengacara yang bersangkutan. Ya, diutarakan. Namun yang mengutarakan adalah pengacaranya. Harusnya mengutarakan itu adalah saksi ahli digitalnya, jadi pakar IT-nya dari pihak yang Jessica. Ya itu lebih baiknya maksudnya begitu, karena jadi analisanya juga benar-benar bukan
asumsi seorang yang tidak mengerti telematika, tetapi berdasarkan data visual yang dianalisa oleh orang telematikanya. Menurut ahli yang kami ajukan persidangan, CCTV yang ditunjukkan di persidangan itu adalah rekayasa. Kata ahli saya itu. Contoh yang dibilangkan Pak Rutu begini. Biasa kan perempuan ini pakai legging. Jadi kalau mau jongkok gini kan takut robek. Pasti ditarik gini kan? Ya kan? Sering kan telinga tarik gini kan supaya itu. Nah, itu tarik gini ini menurut ahli kita itu yang ini, bisa ini. Ini di replay di gini-giniin CCTV-nya dibolak-balik. Seakan-akan dibilanglah dia menggaruk-garuk karena gatal karena cyanida. Sumpah. Padahal dia hanya gini doang nih. Tapi di video itu, di CCTV itu ditunjukkan gini. Seakan-akan dia garuk. Itulah rekayasa. Itu kami buktikan di persidangan. Saat dijumpai di kediamannya oleh tim intens investigasi, Abimanyu sangat menyayangkan akan jawaban dari saksi ahli ketika video Jessica membungkuk dan menggaruk tersebut diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum. Di mana saat itu JPU pun bertanya kepada saksi ahli mengapa Jessica melakukan hal tersebut, padahal dalam ilmu telematika tidak ada jawaban mengapa dan bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti menggaruk. Sekarang kalau kita bicara seseorang yang kayak menggaruk, ya, menggaruk di situ kan dia tarik mundur. Tapi kalau membentuk celana berarti hanya suatu gerakan satu kali aja. Ya, digeser misalnya ada suatu gerakan celana, mungkin ada yang mungkin bisa celananya ternyata bikin gatal misalnya celananya, ya, atau bisa tuh kemudian risih ada yang menyangkut, dia ngerasa menyangkut. Ya kan, jadi dia memperbaiki posisinya di situ bisa saja. Tapi sekali lagi orang telematika tidak bisa mengulas itu dan kemudian menjadikan itu sebagai suatu bahan bahasan. Di telematika nggak ada. Kita hanya cuma bisa ngasih lihat ada suatu gerakan orang menggerakkan sesuatu, ya, menggunakan apa yang dibalik roknya, rok apa celana ya, gitu, celana di situ. Dia jadi menggerakkannya ke sana si orang yang bersangkutan. Tetapi gerakannya diulang-ulang secara digital. Secara kontennya itu ada yang sangat mencurigakan dalam konten tersebut, yaitu kalau semua masyarakat bisa melihat sendiri, itu di balik tangan tersebut ada namanya daun. Kalau saya bilang mungkin, kalau saya salah, bukan, itu namanya green cardinal. Jadi model daunnya kayak gitu ya, kecil-kecil lah. Tapi masih lebih gede dari tangan. Di situ ada kelihatan sekali menutupi kamera pada saat tangannya itu di belakang di daun ya, menutupi tangan kemudian itu ke kamera, antara kamera dengan si tangan. Akan tetapi dengan kamera yang dari jauh waktu kita lihat saat si Jessica-nya pegang kertas, kemudian saat si mereka bertiga ada di situ kan dari kamera yang lain. Dari sudut tersebut daun yang menutupi di kamera di sini nggak pernah kelihatan. Jadi bagaimana mungkin ada tanaman yang dari kamera sini kelihatan ada tanaman harusnya dekat sama si pelaku. Sementara dari sudut lain pas dari saat di shoot itu nggak kelihatan tanaman tersebut. Ini tanaman siluman apa-apa. Kalau dibilang ini tanamannya dekat sekali sama kamera nggak mungkin, kan kameranya di atas, sangat di Ethernet ya kan. Berarti kan tanamannya agak di bawah. Ya kan harusnya kelihatan pada kamera yang jauh, ternyata tidak kelihatan. Itu yang saya bilang rekayasa. Kemudian juga tidak kelihatan wajahnya. Bagaimana bisa dijadikan bukti apabila wajahnya itu sendiri tidak kelihatan? Bagaimana kita bisa meyakini itu wajah satu pelaku? Nggak bisa sekedar katanya, saya butuh adalah datanya. Dari gerakan tangan Jessica yang menggaruk ke bagian paha dan saat itu diduga membersihkan racun cyanida dari tangannya kembali dibantah oleh pakar toksikologi yang mengatakan jika memang di tangan Jessica ada cyanida, pasti saat itu tangan Jessica pun sudah melepuh. Mengenal zat kimia itu ya bisa melalui pembauan, yaitu namanya tes bau gitu ya. Bisa melalui tes cicip, itu namanya organoleptis. Jadi mengenal bahan kimia racun itu atau bahan kimia pada umumnya ya itu bisa cara dengan organoleptis, yaitu tadi dengan pembauan, dengan tes cicipi di lidah, di ujung lidah gitu ya.
bagian perasa ya, itu atau dengan kulit sifat alergi atau iritasinya gitu ya. Nah, tetapi pada umumnya adalah melalui inhalasi pembauan, tapi pembauan dengan cara yang khas, itu bukan langsung disirup gitu, tapi ada cara gitu ya. Kemudian seperti tangan saya dikipas-kipas gini, dan kemudian dengan organoleptis itu di ujung lidahnya gitu ya. Dan kemudian dalam proses seperti itu ya, maka orang bisa mengetahui. Tapi itu skala saya katakan organoleptis, dalam pengertian bahwa orang yang sensitif pasti akan merasakan tahu seperti itu ya. Tapi ada juga saya katakan ya, tidak semua orang yang sangat sensitif tapi setidaknya untuk mengenali secara organoleptis betul. Tapi kalau kita ingin yakin bahwa itu ada zat asing gitu kan, ya tentunya dari kebiasaan, misalnya warna ya, biasanya putih, misalnya kalau susu putih tiba-tiba dia menjadi kuning gitu kan, berubah gitu ya. Nah, berubahnya sangat signifikan gitu, artinya pekat sekali. Nah, tentunya berarti sesuatu yang biasanya putih kok menjadi kuning atau coklat gitu kan. Nah, tentu itu ada. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja, hukum mati. Ya, apa kata dia? Ya wajar lah, kita maklum lah, anak meninggal tentunya saya harus respect lah. Ya, saya tidak boleh mengecilkannya. Ya, jadi kalau dia sedikit marah, emosi kepada saya maklum. Saya tidak marah. Ya, saya maklum, saya tidak marah. Itu adalah wajar. Cuma jangan dikira saya berhadapan dengan dia, tidak. Saya membela Jessica bukan untuk mau berperang, tapi untuk mendapatkan keadilan buat Jessica. Seperti saya katakan, kalau Jessica bersalah, 20 tahun terlalu kecil, harus mati. Ya kan? Kalau bersalah. Cuma kami yakin dia tidak bersalah. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki. Bukan hanya karena keyakinan begitu saja. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang miliki. Disinilah tanggung jawab moral kami sebagai lawyer. Tidak boleh kami meninggalkan Jessica. Kalau ini kami tinggalkan, kalau negara ini membiarkan ini terjadi dan membiarkan ketidakadilan terjadi, bukan tidak mungkin itu terjadi pada diri kita, diri Anda semuanya, diri-diri yang lain-lain. Apakah kita tunggu dulu harus semuanya terjadi, harus menimpa Anda dulu, baru kalian ribut? Tidak. Ini negara kan transparan, ya kan? Harus transparan. Dan saya yakin, mudah-mudahan saya berdoa, ya kita berdoa. Mudah-mudahan Mahkamah pun terketuk hatinya, mencari jalan keluar. Ya, saya juga akan usulkan nanti jalan keluarnya. Salah satu tadi melalui PK. Nah, nanti kalau kita PK, ya tentunya dilihatlah bahwa ini adalah keadilan progresif yang harus dicapai, bahwa ada ketidakadilan terjadi. Sementara saat menghadiri salah satu podcast, ayah Mirna menunjukkan barang bukti baru yang dikatakan berasal dari potongan CCTV. Di mana dalam video tersebut juga terlihat gerakan tangan Jessica yang seolah seperti memasukkan sesuatu. Namun, lagi-lagi hal tersebut pun dibantah oleh Abimanyu saat diwawancara tim Intens Investigasi setelah selesai menghadiri acara debat di salah satu stasiun televisi swasta. Ini kan jadi heboh karena ada satu video yang diberikan si ayah si korban, ya kan. Nah, video ini katanya ini bukti baru yang kemudian bikin heboh semuanya, ya kan, pihak-pihak heboh. Bahkan katanya polisi pun kemudian ada dibilang Pak Tito, itu heboh. Tapi dia tidak mengutarakan Titonya ini Tito siapa, dia hanya ngomong Pak Tito. Nah itu berarti dia mau dipersalahkan memfitnah suatu nama yang misalnya mantan Kapolri. Enggak, dia cuma ngomongnya Pak Tito kok, ya boleh saja. Dia bilang kan ada banyak nama Pak Tito, itu kan Pak Tito yang mana yang heboh. Pak Kristen juga ada banyak, nah kecuali dia sebutkan benar-benar spesifik suatu nama, itu berarti memang mengacu kepada suatu figur yang dianggap involved dengan kasus ini. Padahal harusnya nggak ada keterkaitannya. Nah kemudian dengan kasus ini sekarang udah dibawa ke JPU tetapi kemudian tidak digunakan oleh jaksa penuntut umumnya, berarti ada suatu kelemahan konten ini ataupun ada suatu kejanggalan yang akhirnya nanti bisa mengungkapkan beberapa hal
yang sifatnya misalnya kalau ternyata sudah disiapkan untuk merekayasa ataupun memanipulasi skenarionya, akhirnya dengan konten yang dari sudut kamera di sini akhirnya akhirnya kepaksa terbongkar berbagai kejanggalan-kejanggalan yang lainnya. Nah, itu yang mungkin dikhawatirkan juga oleh pihak jaksanya misalnya. Itu mungkin saja gitu loh. Jadi akhirnya konten ini tidak pernah ditonjolkan dari dulu, bukan berarti bukti baru, tapi memang tidak dianggap valid karena keabsahannya mengenai kebenarannya itu tangan yang bersangkutan atau tidak, itu masih tanda tanya. Untuk mengarahkan kepada skenario siapa yang bersalah, siapa yang enggak, nah otomatis dia akan rela untuk melakukan apapun dia penjelasan-penjelasan yang walaupun tidak sesuai dengan apa yang kejadiannya secara digital. Lantas, seperti apa pula Profesor Edi yang kini sebagai Wamenkumham mengatakan bahwa jika ada yang menyebutkan bahwa tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna adalah sebuah hoax. Lalu seperti apa penegasan dari pihak Jessica yang diwakili oleh Otto Hasibuan yang mengatakan bahwa tidak ada proses otopsi terhadap jenazah Mirna? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di tengah kasus kopi sianida yang kembali ramai dibahas, kini hal yang menjadi topik panas adalah soal otopsi. Ya, usai Dr. Jaya mengungkap bahwa tidak adanya otopsi pada jenazah Mirna, baru-baru ini Profesor Edi pun mengatakan bahwa jika ada yang menyebutkan tidak dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna adalah sebuah hoax. Dalam pernyataannya, Prof. Edi menegaskan bahwa otopsi sudah dilakukan pada bagian lambung, hati, dan juga empedu oleh seorang ahli forensik, namun bukan Dr. Jaya. Sementara Otto Hasibuan kekeh mengatakan bahwa tidak ada proses otopsi pada jenazah Mirna pada kala itu, berdasarkan keterangan di ruangan pengadilan. Tapi bahwa tidak ada otopsi itu hoax, karena sudah ditemukan barang itu, sianida itu di lambung. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil di aman dokter di Abdul Waluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Ajaib lah. Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Bukan saya. Enggak, itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan sianida kalau ada 3 minimal gejala. Pertama dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu 3-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianar di dalam hati, darah, dan urin. Itu nggak ada semua. Oke. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati, 150 baru bikin mati. Kan 0,2 tuh memang 0,2 itu terlalu kecil. Kecil berarti belum bisa dibuktikan ya. Karena kan minimal ya 128 gram, atau ada yang menyatakan 50 sampai 150, ada yang menyatakan 150 sampai 240. Tetapi anyway, itu kadarnya itu jelas banyak, lebih dari sekedar 0,2. Ini yang jadi heboh ini. Nah, iya. Kok di lambung hanya 0,2? Iya, hanya lambung bahkan yang diperiksa. Bahkan hanya lambung. Itu yang menjadi hebohnya. Kenapa hebohnya? Karena menurut saya dari awal saya sih menduga konstruksi pembuktiannya untuk berbasis scientific evidence-nya itu kurang. Apakah yang saya katakan? Artinya siapa? Kalau dia menduga adalah ini kasusnya kan simpel, keracunan. Saya sih ya bukan mengertikan arti orang melakukan misalnya
oh dia tingkah lakunya, dia mimik wajahnya yang Cuma kan serem. yang Bukan jadi- itu. yang Bukan itu permasalahan sebenarnya. cuma 0, Permasalahannya, nah itu. permasalahannya ada dalam tubuhnya nggak? Ternyata cuma 0,2 itu persoalannya. Dan di organ-organ tubuh lainnya dan cairan tubuh tidak ada. Itu persoalannya. Coba kalau penelitian itu dikembangkan dengan baik, disiapkan dengan baik, ya, yang ada di luar yang namanya di cangkir ataupun di gelas itu adalah salah satu bukti pendekatan saja. Tapi yang namanya kasus keracunan itu harus ada bukti di dalam organ tubuh yang dalamnya si korban. Kasus keracunan yang sifatnya menyebabkan orang mati itu kan cukup, pembuktiannya sangat lemah. Maka sebenarnya konstruksi pembuktiannya, objeknya terlalu lemah. Budi Sampurna pegangan, Jaja pegangan, sama. Budi Sampurna pegangan ngomongnya apa? Nggak harus otopsi kan? Itu hakim. Kalau keterangan dokter Jaja, dokter Budi, dokter siapapun, semua keterangan ahli itu harus hakim yang menilai sebenarnya. Yang kami komplain tidak dinilai di dalam pertimbangannya, gitu loh, tidak dinilai, hanya dikesampingkan begitu saja. Mestinya kan dipertimbangkan, oh kami tidak sependapat dengan pendapatnya Jaja, boleh aja gitu kan? Kami tidak sependapat dengan pendapatnya, umpamanya Gepeng Ong gitu kan? Sebabnya ini, itulah yang berkeadilan. Gitu. Tapi kalau bilang bahwa nggak perlu tidak relevan, tidak dipertimbangkan, itu kan apa gunanya dong kami bersidang gitu. Jadi kalau dibilang Budi Sampurno yang kuat, ini nggak kuat, nggak boleh. Saya pun nggak boleh bilang begitu. Harus hakim bilang begitu. Tapi kalaupun kesaksiannya si Budi Sampurno yang kuat, maka kesaksiannya itu juga mengatakan tidak ada otopsi. Sama dengan Jaja, nggak ada bedanya. Apa bedanya? Budi Sampurno juga mengatakan tidak otopsi, dan dia tidak melakukan otopsi juga. Jaja tidak melakukan otopsi, Budi Sampurno juga tidak melakukan otopsi. Karena dia yang melihat mayat langsung, dia memeriksa mayat langsung. Nah, yang paling penting sebenarnya yang saya tanya ini dalam arti kenapa ya dokter Jaja itu kan dokter yang memeriksa Mirna, ya kan? Yang mengetahui lebih awal. Dia sudah diberi acara katanya. Kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Ada apa? Sehingga kan orang kan berpikir-pikir kan, apakah kalau itu dia juga jadi lemah kasusnya? Apakah gimana? Itu dugaan loh, saya nggak menuduh ya. Nah, akhirnya saya bawa, ternyata dia mau juga. Ya kan? Dan Jaja bilang katanya dia juga mau. Nah itu yang saya anggap agak kenapa ya? Pasca kemunculan Edi Darmawan Salihin, ayah almarhumah Mirna, dan Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica, berbagai pro kontra pun mulai bermunculan di tengah publik. Bahkan, Otto Hasibuan berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus kematian Mirna, dan ia pun juga yakin jika Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Bahkan, Otto Hasibuan pun berusaha mengetuk hati Mahkamah Agung agar Jessica mendapatkan keadilan. Tak hanya itu, ia pun mengatakan bahwa ada 60.000 pengacara yang membantu Jessica Wongso secara gratis. Namun di sisi lain, Edi Darmawan pun justru mengatakan bahwa langkah itu adalah percuma karena ia yakin 1.000.000% bahwa Jessica adalah pembunuh putrinya itu. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu, saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Saya dengar kemarin itu dari Surabaya dari 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa 60.000. Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah ini rame nih.
Nah ini, jadi sekarang ini mereka bilang, enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah saya bilang, saya terima kasih. Saya ini bukan kasus pribadi saya. Kalau banyak sekali orang, mari datang. Jadi ya, coba nantilah kita lihat kesungguhan mereka ya. Kalau saya bersedia, kalau si Jessica datang ke saya bersedia. Saya bersedia menolong dia. Ya, itu komitmen saya. Saya bersedia menolong dia. Kalau memang dia menyerahkan masalahnya ke saya. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu naik. 1 million itu berapa ya? 1 juta persen kan? Lantas, seperti apakah pernyataan pakar ekspresi yang tidak begitu yakin jika Jessica Wongso adalah seorang yang berkepribadian ganda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ya, dampak dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso pada akhirnya tidak hanya barang bukti dan otopsi saja yang diperdebatkan, namun juga mengenai kepribadian Jessica Wongso yang kembali dikorek. Lantaran kala itu, saat menjalani persidangan, Jessica Wongso pun tampak begitu tenang dan tidak menunjukkan sikap bersalah. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum Shandi Handika pun menyampaikan bahwa pihaknya pernah mencari tahu latar belakang dan juga kondisi psikologis Jessica selama di Australia, di mana berdasarkan pemeriksaan psikiater, diketahui Jessica memiliki kepribadian ganda yang membuatnya bisa baik dan kadang bisa tiba-tiba marah. Tak hanya itu, Shandi pun juga mengatakan Jessica pernah dirawat di rumah sakit setelah bertengkar dengan mantan kekasihnya. Lalu, seperti apa tanggapan pakar ekspresi terkait analisis wajah Jessica saat di persidangan 7 tahun lalu? Kita nggak bisa menganalisa seseorang dari cuman sekedar ekspresi wajah. Dan kalau misalnya ada yang mengkonfirmasi misalnya 7 tahun yang lalu bahwa dia bukan psikopat, apakah kemudian disampaikan bukan psikopat atau psikopat? Buat saya, kalau kita lihat secara fairnya, secara kompetensi, orang untuk bisa melabel, mendiagnosa seseorang psikopat atau misalnya MPD atau multiple personality disorder, kepribadian ganda, itu nggak bisa hanya dengan melihat. Bahkan ketika ngobrol sebentar aja orang tuh nggak kelihatan. Seseorang baru bisa kita label bahwa dia memang psikopat, bahwa dia memang MPD atau multiple personality disorder atau kepribadian ganda itu hanya kalau dia sudah didiagnosa dengan seperangkat alat tes dan wawancara khusus. Gini loh, kita nggak boleh dan tidak disarankan untuk melabel apakah dia pembunuh atau bukan pembunuh hanya dengan 1 atau 2 penanda. Tetapi kalau kita perhatikan jawaban-jawaban Jessica misalnya ketika dia diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi saat itu, dia kan itu tuh jalan tuh bahkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kita ingat loh, dia jalan loh kesana kemari ngomong terus didampingi dengan pengacaranya saat itu. Dan jawaban-jawaban yang diberikan buat saya kalau bicara analisa nonverbal dari kata-katanya, itu buat saya banyak sekali penanda-penanda yang istilahnya tanda petik bahwa ini bisa jadi ini desepsi atau kebohongan nih gitu loh dari jawaban-jawaban tersebut. Kalau kata-katanya orang dibilang misalnya Mas Kirdi yang ambil barang dari meja tadi bukan? Saya gampang bilang bukan. Apakah kita langsung percaya dengan apakah Anda akan langsung percaya dengan saya bilang bukan? Tetapi ketika saya bilang bukan, atau misalnya saya bilang loh
Kalau saya yang nyolong barang di atas meja tadi, kan menurut kamu mungkinkah saya tetap di sini? Kalau nyolong kan saya buru-buru pergi. Terus misalnya yang di depan saya bilang, enggak juga ya. Ada bisa jadi saya yang ngambil, saya tidak memberikan jawaban secara langsung. Perhatiin cara Jessica menjawab beberapa di stasiun televisi gitu loh. Ya, atau misalnya saya bilang, Mas Giri ambil barang itu. Terus saya gini, enggak gitu. Karena kenapa? Saat saya berbohong, saat saya sedang mendesepsi gitu ya, menipu gitu, maka ada sistem tubuh saya yang bereaksi sebetulnya. Saya boleh ngomong bilang tidak di mulut, tapi tubuh saya tahu bahwa saya bohong, dan itu membuat misalnya bibir saya jadi kering, tenggorokan saya kering, jadi saya perlu membasahi dan banyak penanda lainnya. Saya nggak tahu dan saya tidak bisa memutuskan dia berkepribadian ganda atau tidak. Sekali lagi, yang boleh memutuskan adalah yang sudah melakukan tes diagnosa. Kalau misalnya belum, teman-teman kita sekali lagi di psikolog atau psikiater, ya kita nggak bisa bilang dia berkepribadian ganda atau tidak berkepribadian ganda. Bukan karena kita pingin, oh kayaknya dia berkepribadian ganda deh, terus jadi bener gitu. Kan nggak gitu, nggak fair juga kan, gitu loh. Kalau saya merasa bahwa orang berhak boleh bilang apa, orang boleh yakin bahwa dia bukan membunuhnya. Tetapi keyakinan Anda itu semua berdasarkan opini, atau berdasarkan opininya orang yang di situ kuasa hukum. Ya terang kuasa hukum akan berusaha bilang bahwa kliennya nggak bersalah segala macam gitu. Wong dia posisinya untuk membebaskan Jessica kok gitu ya, wajar. Tapi kalau kita terpengaruh dengan opininya orang, ini opini orang, ya nggak kelar-kelar nih urusan. Kalau saya pribadi, saya bekerja berdasarkan data. Dan data berdasarkan analisa cara Jessica menjawab, cara Jessica kemudian bertindak, bergerak segala macam dari semua gabungan semua ini, itu buat saya menampilkan arah bahwa dia itu bersalah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.